Waalaikumsalam. Mau gitu. Anyway, thank you for the time that you have given to me. But actually, I have some question for you. But don't worry, it's a really simple question. Anyway, let's start from question number one. Bagaimana kemampuan membaca siswa di kelasnya Miss Ita? Oke, kalau kemampuan membaca di kelas saya itu bisa dibilang kurang. Hanya ada beberapa siswa saja yang kalau membaca itu bisa membaca dengan baik. Kebanyakan itu siswa susah menyebutkan kata di dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka itu membacanya itu masih terbata-bata kayak gitu. Oh, oke, begitu. Jadi ada kendalanya ya Miss ya pastinya. Iya Miss. Oke, anyway, Miss pasti pernah mengajarkan teks prosedur dan teks berita ya Miss ya? Iya, pernah. Apakah ketika Miss mengajarkan teks prosedur dan teks berita juga menemui kendala-kendala Miss? Iya, apalagi kan di dalam membaca terdapat banyak kosakata. Nah, anak-anak itu kesulitan dalam mengartikan bacaan tersebut gitu. Jadi biasanya karena mereka itu kurang dalam kosakata, jadi mereka itu agak susah dalam mengartikan karena mereka butuh waktu yang lama untuk membuka kamus untuk mengartikan satu paragraf saja butuh waktu yang lama kayak gitu. Itu aja Miss. Iya, kalau begitu masalah juga kurang lebih sama di kelas saya Miss. Jadi siswa itu kesulitan karena mereka bisa dikatakan miskin ya Miss, kosakatanya tidak menguasai vocab. Oke, jadi itu masalahnya. Bagaimana kalau dengan mereka menemukan informasi penting di dalam teks? Itu ada kendala juga Miss? Iya, karena saya rasa mereka itu karena kurang literasi, jadi mereka banyak yang tidak paham dengan si bacaan tersebut kayak gitu. Ya, jadi mungkin karena mereka kurang mau baca, jadi kurang mau belajar di rumah. Setelah belajar bahasa Inggris kurang mau di sekolah, tapi tidak mau menerapkannya di rumah lagi, dipelajari lagi gitu. Jadi mereka tuh banyak kesulitan dalam mencari mencari makna kata ini apa kayak gitu. Oh gitu ya Miss. Jadi karena salah satu problemnya kurang vocab, kurang menguasai vocab, kurang praktis juga, malas literasi juga. Oke, itu mungkin bisa kita masukkan ke news item teks Miss ya. Sekarang kita ke teks prosedur. Miss juga pasti pernah mengajarkan teks prosedur. Kalau teks prosedur sendiri kira-kira kendalanya apa Miss? Pengalaman saya ngajar di kelas, kalau teks prosedur itu karena prosedur ini kan hampir sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau tentang pemahaman mereka itu mereka bisa tahu itu teks prosedur. Itu sama, tapi kosakata aja yang mereka kurang kayak gitu. Tapi kalau untuk pemahaman, teks prosedur ini apa, mereka tahu, tapi untuk mengartikannya aja itu kayak kosakata kayak gitu, itu kesulitan mereka. Membacanya juga yang agak sulit gitu. Oke, gitu. Jadi masalahnya sebenarnya kurang lebih hampir sama tadi dengan teks berita ya Miss ya. Bagaimana kalau di menulis teks prosedurnya dalam bahasa Inggris, berpengaruh nggak ke siswa yang vocabnya kurang, terus mereka harus menulis urutan-urutan langkah dalam teks prosedur? Iya, kesulitan Miss. Mereka itu karena selain kosakata juga structure mereka, grammar mereka itu kurang kayak gitu. Karena ya itu tadi mereka udah di sekolah dipelajari, tapi di rumah nggak dipelajari ulang. Jadi padahal saya sudah sering mengajarkan mereka grammar, structure, cara nulis, misalnya kalimat yang menggunakan to be yang mana, yang kata kerja yang mana, tapi mereka tuh kurang diterapkan lagi di rumah. Jadi mereka tuh kesulitan dalam merangkai kalimat kayak gitu. Jadi merangkai kalimatnya itu kadang-kadang mereka itu sering malahan itu sesuai dengan yang di kamus kayak gitu. Maksudnya kalau merangkai kalimat itu kan harus sesuai dengan grammarnya kayak gimana menggunakan to be, mana tidak kayak gitu. Tapi mereka langsung merangkai katanya itu tidak beraturan kayak gitu. Sehingga kadang-kadang kalimatnya terdengar aneh. Iya. Jadi menerjemahkan dengan konteks kamus gitu ya. Oke, mungkin ada sedikit saran dari Miss dalam hal teks berita dulu. Mungkin menurut Miss bagaimana cara agar siswa itu bisa mungkin lebih mudah mencari makna kata atau memahami isi teks
berita dari Miss, mungkin ada tipsnya. Oke, karena ini teks berita ya, kan berita itu lebih sering kita lihat di TV. Jadi pesan saya pertama siswa tuh harus sebenarnya sering-sering nonton berita. Terus kemudian kalau misalnya guru udah menjelaskan di sekolah, saya harapkan tuh siswa bisa mempelajarinya lagi di rumah, bagaimana mempraktekkannya di rumah kayak gitu. Oh misalnya jadi kalau mereka lihat berita, oh ini teks ini, jadi praktis lah di rumah membuat berita itu kayak gimana, kayak itu sesuai dengan misalnya grammar yang telah diajarkan kayak gitu. Oh gitu ya Miss ya. Jadi siswa ini harus aktif juga di luar untuk nonton berita. Jadi begitu ditugaskan ada teks berita, sudah ada panduannya lah, udah ada clue-cluenya sedikit. Oke, terima kasih Miss atas tipsnya untuk teks berita. Bagaimana kalau yang teks prosedur? Kalau menulisnya Miss ada saran nggak buat kita? Teks prosedur ya hampir sama juga. Kalau teks prosedur tuh menurut saya ya mereka tuh lebih sama seperti teks berita, seperti teks apa namanya prosedur, itu kan lebih ke grammar sama kata-kata, lebih utamakan itu dulu gitu kan. Jadi sama kalau misalnya kalau bedanya ini kalau teks prosedur ini kan langkah-langkah atau untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi bisa lah mereka, maksudnya misalnya kalau misalnya praktis di rumah, misalnya kalau mau buat kue kayak gitu kan, lihat orang tua misalnya bahannya apa, jadi juga itu lebih ke mereka harus praktis di rumah kayak gitu. Atau di sekolah mungkin misalnya bagian misalnya mau buat apa kayak gitu. Jadi sepertinya kesimpulannya harus banyak dipraktekkan ya Miss ya, baik itu teks berita maupun teks prosedur. Jadi kalau sering praktek, mungkin kosakatanya nambah dikit, terus nanti mungkin berani-berani dikit ngomong, nulisnya juga dipraktekin juga Miss ya. Oke Miss, terima kasih Miss atas waktunya pagi ini. Oke, sama-sama. Oke, tadi itu wawancara dengan Miss Norita, guru bahasa Inggris kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss,